Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesaksian Allah Bapa, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 hari yang lalu kita sudah mendengarkan pertanyaan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Juga kepada mereka ditanyakan, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Menurut orang-orang itu, Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah seorang dari para nabi. Tetapi Petrus mengatakan bahwa dia adalah Mesias, karena Bapa yang menyatakan kepadanya. Tapi hari ini jati diri Yesus dinyatakan dengan kemuliaan yang tak terbayangkan. Pakaian berkilau-kilauan disaksikan oleh 2 nabi besar, Musa dan Elia. Dan yang terutama dan perlu direnungkan adalah firman Bapa sendiri yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dia bukan sekedar seorang nabi, tapi nabi segala nabi. Dia bukan sekedar seorang Mesias, tapi dia itu anak Allah yang dikasihi Bapa. Dan inilah titah Bapa kepada para nabi dan para murid yang menyaksikan Yesus berupa-rupa dalam kemuliaannya. Dengarkanlah dia. Apa yang telah terjadi di masa lalu, pada zaman Perjanjian Lama, dan yang sedang terjadi, semuanya harus mengarah dan berpusat pada Kristus, Anak Allah. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mau menyadarkan para muridnya bahwa mereka tidak salah memutuskan untuk mengikuti panggilannya. Yang mereka ikuti sebagai guru bukanlah sekedar seorang nabi atau utusan Allah, tetapi dia sendiri itu anak Allah yang telah datang ke dunia dan menjadi manusia. Dia itu Allah sendiri yang selama ini sudah diwartakan oleh para nabi. Kini dia hadir, dan hanya kepadanya lah semua orang harus mendengarkan dia. Menarik untuk direnungkan bahwa kita yang sekarang mendengarkan renungan ini tidak sedang sekedar meluangkan waktu, melainkan kita semua diajak untuk membuka telinga, pikiran, dan hati kita untuk disapa dan dipenuhi oleh firman Tuhan sendiri. Dengarkanlah dia. Kita sedang meluangkan waktu untuk mendengarkan Yesus yang sudah disebut Petrus sebagai Mesias. Di tengah hiruk pikuk persoalan-persoalan yang sedang kita alami, terkadang kita tidak memiliki waktu untuk mendengarkan Yesus bersabda dan menyapa kita dengan kasih-Nya. Tidak sedikit orang yang sudah meninggalkan doa dengan Tuhan. Hanya beberapa saja di antara kita yang menyediakan waktu untuk membuka Alkitab dan merenungkannya,
Dan yang patut disayangkan bahwa masih ada orang Kristen yang tidak mempunyai waktu untuk meluangkan waktu beribadah pada hari Minggu. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Kudus meminta perhatian kita pada apa yang dinyatakan Allah Bapa sendiri tentang putranya. Dia itu adalah anaknya, dan bahwa hanya kepadanya lah sajalah orang harus mendengarkan. Kepada kita, Tuhan Yesus bertanya, sudah sejauh manakah kita mengenal Dia? Bukankah begitu banyak orang telah memberikan pendapat tentang siapa Yesus yang kita ikuti itu? Kita, seperti orang-orang di zaman Yesus, juga memiliki informasi yang sangat banyak tentang siapa Yesus menurut kata orang. Mungkin kita pernah mendengar dari orang-orang di sekitar kita, atau dari media sosial atau internet, bahwa Yesus itu hanyalah anak Maria. Ada juga yang mengatakan bahwa Dia itu bukan Tuhan, melainkan seorang nabi saja. Bahkan banyak orang di luaran sana yang sudah tidak peduli tentang Yesus yang kita imani dan kita ikuti. Terhadap pemahaman yang berkembang seperti itu, kita juga diminta untuk memberikan kesaksian balik kepada mereka itu. Siapakah bagimu Yesus itu? Mungkin ada di antara kita yang bisa memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman imannya, bahwa Yesus itu adalah penolong dalam hidupku. Yesus itu gembala yang baik. Yesus itu juru selamatku, atau Yesus itu andalanku. Tetapi kesaksian Allah Bapa akan merangkum dan melengkapi pengenalan kita akan Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah putraku yang terkasih. Dia adalah anak Allah. Kita harus sampai pada pemahaman dan iman yang benar akan Yesus yang kita imani selama ini. Dia adalah Tuhanku dan Allahku, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Thomas ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, ungkapan dan pernyataan iman atau kesaksian hidup yang bisa kita sharingkan dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan pada saat-saat tertentu kala kita berkumpul, entah di waktu Prapaskah, Advent, bulan Rosario, atau bulan Kitab Suci Nasional, menjadi kesempatan atau latihan untuk saling menguatkan satu terhadap yang lain. Pertanyaan-pertanyaan panduan untuk refleksi dan renungan yang disiapkan oleh para pakar hidup rohani dan kitab suci seharusnya menggerakkan kita untuk mulai memberanikan diri berbagi pengalaman iman untuk umat yang sedang berkumpul. Terkadang dalam kebersamaan tersebut muncul kejutan-kejutan pengalaman yang dapat menguatkan saudara yang sedang dirundung duka atau masalah. Terkadang juga dapat menjadikan bahan introspeksi diri atas pengalaman beriman kita selama ini. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Roh Kudusnya juga menolong dan menginspirasi umat yang sedang bersekutu. Pada hari ini Injil
sesungguhnya sedang memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus mendidik para murid untuk sharing pengalaman tentang iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jemaat pertama belajar mengungkapkan imannya terhadap Tuhan Yesus yang diikutinya. Sudah sejauh mana mereka sesungguhnya mereka mengenal Yesus? Apakah aku sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Allah secara pribadi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyatakan bahwa Yesus adalah putra-Mu dan bahwa kami harus mendengarkan Dia. Bantulah kami untuk mengimani Yesus yang Kau nyatakan kepada kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.